kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mas Mahir, kalau kita melihat di dalam negeri, sebelum ada krisis Israel-Iran ini, kita juga berjuang untuk tetap menumbuhkan daya beli. Betul. Terutama juga karena di awal tahun pemerintah melakukan realokasi anggaran yang ternyata itu mengejutkan bagi pertumbuhan. Kalau pengusaha saat ini melihat apa yang terjadi di Israel-Iran, tadi sudah mendengar penjelasan atau perkiraan dari Pak Dian, apakah sampai misalnya menahan niat untuk ekspansi, atau memang ya karena belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, tetap juga menjalankan bisnis plan-nya? Seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau ibarat bola saat ini pengusaha ini sedang bertahan nih posisinya, karena melihat situasi yang cukup dinamis. Investor baik global maupun dalam ini juga wait and see juga nih perkembangan seperti apa. Memang di tantangan yang saat ini pengusaha harus adaptif dengan situasi dan dinamika yang ada sambil melihat bagaimana kita juga sefleksibel mungkin melihat program pemerintah yang mengejutkan, tapi juga situasi global yang kita tidak bisa hindari. Oleh karenanya memang kita harus bergandengan, kita harus duduk bareng dan memetakan sektor-sektor mana saja yang terdampak, sehingga program tadi yang disampaikan oleh Pak Raden juga tepat sasaran juga, kita memberikan insentif, kita memberikan intervensi kebijakan secara perekonomian juga memang secara komprehensif kita petakan juga sektor. Dan kalau di Kadin sendiri ada banyak asosiasi, apakah sektor logistiknya kah, asosiasi transportasi dan lain sebagainya, sehingga kita tahu tadi yang seperti kan kita mempunyai skenario yang banyak juga. Bagaimana kita memforecast jika misalnya tadi subsidi ini yang kita lepas, dampak mana yang tercabut, sehingga paling tidak pemerintah mempunyai kebijakan yang meminimalisir dari dampak yang cukup besar atau signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kepada industri ya, Mas Mahir, ini kan industri juga di dalam negeri sedang berjuang juga. Betul. Tidak menyebut banyak sekali, tapi memang sudah ada yang akhirnya harus menghentikan usahanya. Betul. Dan memberhentikan karyawannya. Pertanyaannya adalah seberapa saya mau bilang pesimis atau optimis, saya tidak tahu, penilaian Kadin dampak dari krisis ini kepada keberlangsungan industri dalam negeri. Akan menambah PHK kah atau ya tidak, kita sudah cukup efisien sekarang? Bagaimana? Betul. Memang tadi yang seperti kata saya sampaikan, kita harus adaptif karena kan dengan situasi sekarang ini kita tidak mungkin mengekspansi, yang ada malah bagaimana kita bicara seefektif dan efisien mungkin. Bertahan dulu? Bertahan dulu dalam artian dengan adanya, belum ada perang ini kita juga disrupsi teknologi, disrupsi digital, bagaimana semuanya efektif dan efisien. Dengan adanya BBM naik, otomatis produksi apa yang harus kita tekan, bagaimana sektor operasional yang kita harus minimalisir. Tentu itu mengefisienkan dari karyawan, SDM dan lain sebagainya. Nah, ditambah dengan adanya persaingan dari luar dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan kita harus sefleksibel mungkin untuk mengetahui celah atau peluang mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Tentunya lagi-lagi tidak bisa pengusaha sendiri, kami juga butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif, memberikan intervensi kebijakan yang memang sesuai dengan kita butuhkan. Pak Dian, Presiden Prabowo belum lama mengatakan bahwa kalau Israel mengakui Palestina merdeka, maka terbuka juga kemungkinan untuk Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Banyak sekali yang bertanya, dalam kondisi sekarang, apakah memang Indonesia hanya bisa bertahan saja melihat yang terjadi, atau memang ada langkah diplomatik yang bisa Indonesia lakukan untuk segera menghentikan krisis atau perang Israel-Iran ini, Pak? Terima kasih, Mas Leo. Kalau Presiden sudah menyatakan itu, sebenarnya bukan pernyataan baru. Karena posisi dasar kita dalam masalah Palestina adalah itu. Two state nations. Two state nation, dan kalau Israel mengakui, baru kita mengakui Israel. Itu posisi dasar. Jadi tidak aneh. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi penting sekali diketahui, apakah kita bisa berperan? Kalau saya bilang, maaf, kalau kita berbeda, saya bilang kita tidak bisa berperan. Antara dua musuh yang berseteru, bertarung, sementara kita dekat hanya dengan yang satu. Ke Iran ya? Ke Iran. Sementara kita belum mengaku Israel. Dan ini ada buktinya. Karena saya menangani masalah ini dalam penugasan saya. Ketika
salah satu pimpinan tinggi kita bertemu dengan pimpinan tinggi Israel, karena kita ingin berperan untuk upaya perdamaian di Timur Tengah, jawaban Israel satu. Indonesia kalau benar mau berperan, besok kami umumkan di Israel. Indonesia menjadi mediator. Tapi satu syaratnya, akui Israel. Kalau belum punya pengakuan terhadap Israel, bagaimana dia mau memberikan mandat wewenang kepada kita menjadi penengah untuk berperan? Kalau menggunakan misalnya katakanlah hubungan Indonesia yang baik dengan Amerika Serikat, Pak, untuk melobi Israel, itu tidak bisa dilakukan, Pak? Buat saya terlalu banyak negara yang punya posisi seperti itu, mendekati lewat Israel. Atau malah lebih baik hubungannya ya? Mendekati Amerika, buat saya semua juga akan berpikir yang sama. Tapi yang nyata itu adalah negara di tempat di Timur Tengah yang jelas punya hubungan diplomatik dengan kedua pihak. Nah itulah Mesir, itulah Qatar, itulah Turki. Makanya bolak-balik penyelesaian Gaza dengan Hamasnya, atau sekarang Iran dengan ini, yang berperan dari hari pertama ketika Israel mulai menyerang, ya negara-negara itu. Karena dua-duanya mau mendengar negara mereka itu. Kita, syarat saya satu, dan ini saya berkali-kali saya sampaikan, saya tulis, kalau ingin berperan di Timur Tengah, dalam hal ini konflik Israel dengan Palestina, atau sekarang dengan, ya suka atau tidak, kita harus mengakui keduanya sama gitu loh. Kalau tidak akan bisa. Terima kasih. Mas Nailul, kalau melihat di konflik Rusia-Ukraina, pemerintah Indonesia menyiapkan dan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Itu ada subsidi juga dan beberapa hal yang lain. Kita berharap perkiraan Pak Dian ini benar ya, 30 hari atau bahkan kurang. Tapi kalau misalnya itu tidak tercapai, apa yang sebaiknya pemerintah harus lakukan? Ya, kita bersyukur tadi Pak Raden sudah menyampaikan bahwa ada skenario-skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Kita memang sangat mendorong ya bahwa yang paling utama adalah daya beli dalam negeri. Artinya adalah kita tidak bisa mengotak-atik untuk subsidi BBM. Nah ini yang cukup berat sebenarnya. Karena kalau kita lihat dengan SCP 82, kita worst case-nya itu 90 USD, maka tentu akan membengkak dari sisi subsidi BBM. Subsidi BBM pasti akan membengkak. Nah, pasti akan ada realokasi. Nah, ini yang kita lihat, kita berharap skenario itu dijalankan ketika memang masyarakat memang sangat sensitif sekali dengan harga BBM. Harga BBM naik dari 6.700 Pertalite ya, 6.700 ke 10.000, itu inflasi sampai 5,5%. Nah, ini jangan sampai kejadian tersebut terulang. Nah, makanya kita lihat intervensi yang dilakukan pemerintah itu adalah dari sisi masyarakat. Nah, yang kedua adalah dari sisi industrinya. Tadi sampaikan juga industri mana yang memang membutuhkan insentif dan sebagainya. Itu yang harus ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah dan juga dunia usaha. Dan kita lihat dari sisi logistik itu juga harus dibantu sebenarnya. Karena kenaikan impor ini tidak bisa dihindarkan sebenarnya. Dan ketika kenaikan impor, harga impornya ya, kita bukan bicara harga barangnya, tapi harga untuk mengimpornya itu lebih mahal. Ini yang akan menyebabkan dari imported inflation. Dari cost juga di situ. Nah, makanya ini yang kita lihat harusnya ke arah sana, Mas. Pertanyaan akhirnya adalah apakah ketika ada perang di Israel dan Iran akan memicu krisis dan krisisnya sampai Indonesia? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.